Hai 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 sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Pulau Jawa adalah rumah bagi sebagian satwa endemik Indonesia. Hewan-hewan endemik tersebut adalah hewan karismatik yang kemudian menjadi simbol maupun logo Taman Nasional. Mereka juga memegang peranan penting bagi ekosistem di mana mereka tinggal. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang memiliki status terancam punah sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat lingkungan. Perdagangan dan perburuan satwa liar menjadi salah satu faktor utamanya. Nah, kali ini kita akan membahas 10 hewan langka khas Jawa. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada banteng Jawa. Banteng Jawa merupakan satu dari 5 spesies banteng yang ada di dunia. Banteng Jawa mempunyai tinggi sekitar 160 cm dengan panjang 190 sampai 225 cm. Meskipun beberapa banteng mampu memiliki berat hingga 1 ton, namun rata-rata banteng jantan memiliki berat berkisar antara 600 sampai 800 kg. Sedangkan banteng betina memiliki berat dan ukuran yang lebih kecil. Banteng merupakan binatang herbivora yang makan rumput, dedaunan, dan buah-buahan. Banteng umumnya aktif pada siang dan malam hari. Namun pada wilayah-wilayah yang dekat dengan pemukiman manusia, banteng cenderung untuk beradaptasi sebagai binatang nokturnal yang aktif pada malam hari. Jenis satwa liar ini meskipun sangat dikenal di masyarakat sebagai hewan yang kuat, rupanya juga dikenal sebagai hewan yang terancam punah. Keberadaannya saat ini dilindungi oleh Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Baluran, serta Taman Nasional Bali Barat. Banteng Jawa merupakan salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Populasinya semakin mengalami penurunan. Penurunan populasi dan kelangkaan banteng Jawa pun lebih disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri, seperti perburuan liar dan berkurangnya habitat akibat pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Penurunan populasi banteng Jawa juga disebabkan oleh persaingan dengan binatang lainnya dan pemangsaan yang berlebihan. Banteng juga mengalami ancaman pemangsa dari anjing hutan, yaitu jenis anjing hutan yang berperawakan mirip serigala. Yang kedua, oa Jawa. Oa Jawa adalah sejenis primata anggota suku Hylobatidae dengan angka populasi antara 1.000 hingga 2.000 ekor saja. Oa Jawa adalah jenis kera atau primata dari spesies oa yang paling langka di dunia dan tersebar terbatas hanya di Jawa bagian barat. Salah satu jenis pengenalan dari oa Jawa adalah tubuh primata yang tidak berekor dan berlengan relatif panjang dibandingkan dengan panjang tubuhnya sendiri. Tangan yang panjang dan berotot kuat ini tentunya digunakan sebagai tumpuan untuk mengayun dan berpindah dari dahan pohon tinggi yang satu ke pohon tinggi berikutnya. Tubuh oa Jawa berwarna keabu-abuan dengan sisi atas kepala lebih gelap dan wajah berwarna kehitaman. Sebagai salah satu hewan asli dari Pulau Jawa dan terancam punah, maka oa Jawa harus dilindungi dengan konservasi. Habitat asli oa Jawa terbesar berada di Taman Nasional Ujung Kulon, daerah Gunung Halimun, Gunung Salak, serta Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk menjaga populasi oa Jawa di daerah-daerah ini, polisi hutan melakukan patroli di taman-taman nasional serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, karena di tempat inilah habitat oa Jawa berada. Kerusakan hutan dengan membuka lahan akan merubah ekosistem di daerah sekitar dan juga mengganggu habitat hidup oa Jawa serta satwa-satwa lainnya. Untuk itu, hal-hal tersebut di atas harus dihindari dengan payung hukum yang dilakukan. Oa Jawa menjadi satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P92 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P20
tahun 2018 tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Yang ketiga, elang Jawa. Elang Jawa atau Nisaetus bartelsi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nisaetus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Dan sejak 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Elang Jawa mempunyai panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm dengan kepala berwarna coklat kemerahan dan memiliki jambul yang tinggi menonjol serta tengkuk yang coklat kekuningan. Elang Jawa mempunyai tubuh besar, langsing dengan panjang tubuhnya antara 60 sampai 70 cm. Sedangkan di bagian kepalanya berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol dan tengkuk yang coklat kekuningan. Lalu jambulnya sendiri berwarna hitam dengan ujung putih. Selain itu, mahkota dan kumisnya berwarna hitam, sedangkan punggung dan sayapnya coklat gelap. Elang Jawa yang termasuk satwa langka dan hampir punah, baru-baru ini ditemukan keberadaannya di lereng hutan Gunung Pucung, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Hewan endemik Pulau Jawa yang identik dengan burung Garuda itu terekam kamera pemantauan milik Lembaga Konservasi Profauna Indonesia. Elang Jawa, salah satu spesies yang masuk dalam kategori terancam punah berdasarkan ketetapan dari International Union for Conservation of Nature. Yang keempat, trulek Jawa. Trulek Jawa atau Analus macropetrus adalah salah satu burung langka yang hanya terdapat di Jawa. Ukuran tubuhnya sekitar 28 cm. Ciri-ciri trulek Jawa yaitu bulunya berwarna coklat keabuan dengan kepala hitam. Punggung dan dadanya berwarna coklat keabuan, perutnya berwarna hitam, tunggingnya berwarna putih, bulu-bulu sayap terbang berwarna hitam. Ekornya putih dengan garis subterminal hitam lebar. Terdapat taji hitam pada bagian lengkung sayapnya. Irisnya berwarna coklat, paruhnya berwarna hitam. Tungkainya hijau kekuningan atau jingga. Satu hal yang khas dari burung ini adalah gelambir putih kekuningan di atas paruhnya. Hidupnya berpasangan di padang rumput terbuka sepanjang pantai utara Jawa Barat dan pantai selatan Jawa Timur. Burung endemik ini hidup dari memakan antara lain kumbang air, siput, larva serangga, dan biji-bijian tumbuhan air. Burung ini sering berada di sekitar daerah berair seperti sungai, muara sungai, dan rawa, namun tidak menyukai air. Mereka sering terlihat justru sedang bertengger di tempat kering di sekitar lahan basah seperti ranting, bebatuan, dan rerumputan. Burung dari famili Charadridae ini pada tahun 1994 pernah dinyatakan punah. Namun sejak tahun 2000, statusnya direvisi menjadi kritis. Meskipun begitu, hingga kini keberadaan burung trulek Jawa ini masih misteri antara punah atau belum. Menurut data yang ada, dinyatakan bahwa ancaman kepunahan trulek Jawa ini adalah masalah lahan dari habitat asli yang telah dialihfungsikan menjadi wilayah agro-industri farming atau lahan pertanian dan menjadi daerah budidaya air tawar yaitu tambak. Ancaman lahan pertanian dan lahan tambak ini mengancam keseluruhan ekosistem secara signifikan. Hal yang menjadi ancaman berikutnya adalah pengaruh dari perburuan dan penangkapan hewan-hewan yang semakin hebat, sehingga menjadikan kematian spesies semakin cepat bahkan punah. Ancaman yang selalu terjadi juga aktivitas manusia dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan adanya perubahan lingkungan pendukung habitat hidup mereka semakin menyebabkan mereka semakin rawan punah. Maka spesies hayati ini termasuk dalam golongan kritis atau yang hampir punah dan sangat memerlukan habitat alami yang luas dalam kawasan konservasi.
Yang kelima, surili Jawa. Surili Jawa adalah spesies monyet dunia lama terancam yang endemik pada sebagian Pulau Jawa, Indonesia. Hewan ini menyukai hutan primer dan penghuni pohon. Terdapat 2 subspesies surili Jawa yang berada di Jawa Barat dan yang berada di hutan Jawa Tengah. Keberadaan lutung surili ditemukan di Jawa Tengah pada lokasi tertentu di hutan pegunungan, yakni di Gunung Sindoro dan Sumbing, Gunung Slamet, Pegunungan Dieng, dan Gunung Merbabu. Berdasarkan ciri morfologinya, tubuh surili mirip dengan monyet ekor panjang, dengan panjang ekor surili yaitu 560 sampai 720 mm. Tetapi kepala surili berbentuk bulat, hidung pesek dan perut besar. Rambutnya runcing dan bulu kaku ke arah depan. Lutung surili merupakan spesies primata dari golongan monyet pemakan daun. Distribusi dari habitat lutung surili tersebar di ujung Kulon, Ranca Danau, Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Tilu. Surili merupakan satwa yang memakan buah-buahan dan biji-bijian serta serangga. Selera makannya yang tinggi terhadap tumbuhan tak hanya berdampak baik bagi keberlangsungan hidupnya, tetapi juga berpengaruh bagi keberlangsungan ekosistem, terutama dalam proses pembentukan pohon-pohon baru. Hal ini karena surili turut menyebarkan biji tanaman di kawasan hutan. Sehingga, surili pun disebut sebagai salah satu primata yang termasuk dalam keystone species, karena berdampak besar bagi keberlangsungan lingkungan. Surili dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah, dengan diperkirakan populasi surili di alam liar hanya tersisa 4.000 hingga 6.000 ekor saja. Kawasan konservasi menjadi tempat bagi sebagian populasi surili saat ini. Kelestarian populasi surili sedang terancam akibat adanya penurunan luas habitat alaminya. Perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan karena bentuknya yang lucu, serta tumpang tindih pakan dengan herbivora yang lain. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 hewan langka khas Jawa. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Setelah tadi kita membahas tentang 5 hewan langka khas Jawa, sekarang kita lanjutkan lagi ya dengan 5 hewan langka khas Jawa berikutnya. Langsung saja kita simak, check it out. Yang keenam, kukang Jawa. Kukang Jawa adalah primata serp-serhini dan spesies kukang asli yang menyebar di bagian barat dan tengah Pulau Jawa, Indonesia. Meskipun awalnya dideskripsikan sebagai spesies yang tersendiri, selama bertahun-tahun kukang Jawa dianggap sebagai anak jenis dari kukang Sunda. Sampai kemudian dilakukan kajian ulang morfologi dan genetik terhadap takson ini pada tahun 2000-an, yang mengakibatkan peningkatan statusnya sebagai spesies punah. Kukang Jawa berkerabat dekat dengan kukang Sunda dan kukang Benggala. Spesies ini memiliki 2 bentuk, yang dibedakan berdasarkan panjang rambut dan pada tingkat yang lebih rendah, warna tubuhnya. Pada dahinya terdapat pola berlian keputihan yang menyolok, yang terbentuk oleh garis berwarna gelap yang berjalan di atas kepalanya dan bercabang ke arah mata dan telinga. Kukang Jawa beratnya antara 565 dan 687 gram, dan memiliki panjang kepala sampai badan sekitar 293 mm. Seperti halnya semua kukang, kukang Jawa bersifat arboril dan bergerak perlahan di tanaman merambat dan lainnya, bukannya melompat dari pohon ke pohon. Habitatnya termasuk hutan primer dan hutan sekunder, tetapi juga dapat ditemukan di hutan bambu dan mangrove, serta di perkebunan coklat. Makanan umumnya terdiri dari buah, gum pohon, kadal, dan telur. Kukang Jawa sendiri tidur di cabang terbuka, kadang-kadang dalam kelompok.
namun biasanya terlihat sendirian atau berpasangan. Populasi kukang Jawa sendiri berkurang hingga 80% selama 24 tahun terakhir. Berkurangnya populasi primata ini terjadi akibat pengurangan lahan hutan tempat mereka tinggal serta perburuan ilegal. Hal inilah yang membuat kukang Jawa sekarang berada dalam status hampir punah dan harus dilindungi. Menurut Administratur Perhutani KPH Ciamis, program pelepasan ke-10 kukang Jawa tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak memelihara satwa yang dilindungi seperti kukang Jawa. Sebab, kukang Jawa punya peranan penting di alam liar sebagai penyeimbang ekosistem. Yang ketujuh, kancil Jawa. Kancil Jawa adalah spesies hewan berkuku genap dalam keluarga Tracholidae. Ketika sudah dewasa, ukurannya kira-kira sebesar kelinci, yang menjadikannya hewan berkuku terkecil yang masih hidup. Ia dijumpai di hutan di Jawa dan mungkin di Bali, walaupun penampakan di sana belum dapat disahkan. Pelanduk kancil memiliki panjang tubuh berkisar 20 cm sampai 25 cm saja, dengan berat tubuhnya yang hanya mencapai 1,5 kg sampai 2 kg. Ukurannya yang mungil hampir menyerupai ukuran kelinci dengan bagian tubuh cenderung membulat. Pelanduk kancil memiliki tengkuk tengah yang berwarna coklat kemerahan dan pada bagian bawah tubuhnya sampai ke ekor berwarna putih dengan garis oranye kecoklatan sempit di tengah perutnya. Lalu pada bagian bawah dagu sampai ke tenggorokan dihiasi dengan 3 garis putih yang memanjang. Dan untuk membedakan jenis kelaminnya, jenis pelanduk kancil ini dibedakan berdasarkan bagian gigi taringnya. Pelanduk kancil jantan memiliki gigi taring yang lebih mencuat keluar dibandingkan pelanduk kancil betina. Kancil Jawa lebih menyukai habitat di dataran tinggi dan kawasan hutan tropis di Jawa. Meskipun ia muncul di dataran rendah antara 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Pada siang hari, kancil terlihat berkeliaran di area celah tajuk dengan semak bambu yang merambat, di mana mereka membuat terowongan melalui vegetasi lebat yang menuju ke tempat istirahat dan tempat mencari makan. Lalu pada malam hari, kancil berpindah ke daerah punggung bukit yang lebih tinggi dan kering. Ada pendapat bahwa kancil adalah spesies tepi yang menyukai daerah dengan vegetasi lebat di sepanjang tepi sungai. Selain itu, kancil Jawa ditemukan lebih banyak di kawasan bekas tebangan dibandingkan di hutan yang sudah tua. Dan kebadatannya cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia hutan bekas tebangan. Kancil Jawa saat ini dikategorikan sebagai kekurangan data dalam daftar merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Kekurangan data ini disebabkan oleh ketidaksimpulan mengenai pemisahan spesies Tragulus. Selain kurangnya informasi tentang Tragulus javanicus, bahkan perbandingan jumlah kancil Jawa yang diamati di masa lalu dengan yang diamati saat ini tidak banyak membantu peneliti karena kemungkinan besar ketidakakuratan dalam pengamatan di masa lalu. Meskipun terdaftar sebagai kekurangan data, kemungkinan besar terjadi penurunan jumlah kancil. Dan jika masalah ini diselidiki lebih lanjut, status daftar merah Tragulus javanicus dapat dengan mudah berubah menjadi rentan. Beberapa tindakan konservasi yang telah dilaksanakan antara lain secara hukum melindungi spesies tersebut, yang meskipun telah berlaku sejak tahun 1931, yang tidak memberikan perbedaan yang signifikan karena perburuan kancil masih terjadi. Yang kedelapan, macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa atau Panthera perdus melas adalah salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan dan kawasan konservasi Pulau Jawa, Indonesia. Macan tutul Jawa adalah satwa endemik Provinsi Jawa Barat. Macan tutul Jawa merupakan satu-satunya kucing besar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Subspesies macan tutul yang menjadi satwa endemik Pulau Jawa ini mempunyai khas warna bertutul-tutul di sekujur tubuhnya.
Pada umumnya, bulunya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil. Macan tutul Jawa sebagaimana macan tutul lainnya adalah binatang nokturnal yang lebih aktif di malam hari. Kucing besar ini termasuk salah satu binatang yang pandai memanjat dan berenang. Ciri lainnya adalah memiliki panjang tubuh 150 cm dan tinggi 90 cm. Namun bila dibandingkan dengan macan tutul lainnya, jenis macan tutul Jawa memiliki ukuran paling kecil dari yang lainnya. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Spesies ini lebih aktif memburu di malam hari. Kepunahan macan tutul di Pulau Jawa tercatat terjadi di 17 lokasi. Pada 1978, International Union for Conservation of Nature memberikan status rentan pada hewan tersebut. Pada 1988, statusnya naik menjadi terancam. Pada 1994, statusnya kembali naik menjadi intermediate. Kemudian, pada 2008 sampai sekarang, statusnya naik menjadi kritis alias terancam punah. Kondisi kritis keberlangsungan hidup macan tutul ini diduga kuat bukan hanya akibat tingkat perkawinan dan perkembangbiakan alami yang rendah, melainkan juga diduga karena semakin menyempitnya habitat yang menjadi alasan dibalik ancaman kepunahannya. Sampai saat ini, tidak ada data pasti mengenai jumlah macan tutul atau leopard yang hidup liar di tanah Jawa ini. Sepanjang 2011 sampai 2013 lalu, tercatat 9 pertemuan manusia dengan macan tutul Jawa. 6 ekor diantaranya kini terpaksa hidup di penangkaran. Seekor mati terkena jeratan babi di Jawa Tengah. Sejumlah aturan hukum sebetulnya sudah dibuat guna melindungi 1 dari 9 keluarga macan tutul di dunia ini. Yang ke-9, landak Jawa. Landak Jawa merupakan hewan endemik Indonesia yang banyak ditemui di dataran rendah, hutan, hingga daerah pertanian. Ia memiliki ciri khas yang cukup mencolok, yakni tubuhnya yang diselimuti rambut halus dan duri di seluruh tubuh landak, kecuali hidung, mulut, telinga, dan telapak kaki. Duri-duri di tubuh landak akan berdiri jika ia merasa terancam oleh adanya predator. Untuk makanan, ia cukup mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, akar, ranting, daun, dan rumput. Selain itu, fungsi dari rambut halus adalah sebagai pelindung dari cuaca panas maupun dingin, membantu mengatur proses hemostasis tubuh, dan sebagai reseptor sensoris. Rambut peraba berwarna hitam dan putih terdapat di bawah hidung dan di sekitar pipi landak. Rambut peraba merupakan rambut khusus yang tumbuh dari folikel hipodermis. Folikel-folikel tersebut dikelilingi oleh saraf yang responsif terhadap rangsangan mekanik seperti sentuhan atau gerakan. Pada bagian kepala, tubuh dan ekornya ditutupi oleh duri yang tebal dan kaku yang panjangnya dapat mencapai 20 cm. Duri tersebut berwarna kecoklatan atau kehitaman. Seringkali terdapat band putih pada duri landak. Setiap duri yang ada pada tubuh landak tertanam di dalam kulit. Meskipun tidak terdaftar di Uni Internasional untuk Konservasi Alam sebagai hewan yang terancam eksistensinya di alam, landak Jawa diburu oleh karena di beberapa tempat merusak tanaman budidaya. Daging landak juga dibuat sate di beberapa tempat. Perburuan itu menyebabkan landak menjadi salah satu satwa mamalia yang terancam punah dan dilindungi undang-undang. Yang terakhir ada lutung. Lutung atau langur merupakan salah satu primata endemis Pulau Jawa. Beberapa peneliti membagi lutung Jawa menjadi subspesies tertentu berdasarkan ciri morfologi dan distribusinya. Secara morfologi, lutung Jawa memiliki panjang tubuh rata-rata dari ujung kepala sampai tungging sekitar 517 mm dengan panjang ekor 742 mm
dan berat tubuh rata-rata 6,3 kg. Peneliti terdahulu mengatakan rata-rata bobot tubuh lutung Jawa berkisar lebih kurang 7 kg dengan panjang tubuh berkisaran 44-65 cm dan panjang ekor 61 hingga 87 cm. Warna rambutnya dominan hitam diselingi warna keperak-perakan dengan bagian ventral berwarna kelabu pucat dan jambul yang menyembul di kepala. Lutung Jawa adalah primata endemik Jawa yang dilindungi keberadaannya. Karena itu, masyarakat seharusnya bisa membantu melestarikan keberadaan lutung ini dengan tidak membeli hewan dari sumber manapun. Berdasarkan hasil investigasi Profauna selama setahun terakhir, lutung Jawa awalnya banyak diperdagangkan di pasar-pasar terbuka. Namun, tren perdagangannya saat ini mengalami perubahan. Lebih banyak diperdagangkan melalui media online. Kisaran harga lutung Jawa yang ditawarkan dalam media online tersebut bervariasi. Untuk lutung dewasa, biasanya ditawarkan dengan harga Rp500.000. Jika usia bayi cenderung lebih mahal, seperti umur di bawah 1 bulan bisa dijual seharga 1,5 juta. Itu tadi 10 hewan langka khas Jawa. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Bye-bye.